Enyaknya mbak, bagi-bagi apa? Hahaha. Oh ya guys, ini bukan pisang goreng kekinian yang lengkap dengan topping-toppingan loh, tapi wingko babat. Yap, wingko babat. Gak nyangka kan, makanan jadul yang katanya khas Semarang ini ternyata bisa tampil kekinian. Kalau kayak gini sih, gak cuma milenial yang doyan, Gen Z juga suka. Betul apa betul adik-adik? Hahaha. Wingko terbuat dari tepung ketan, parutan kelapa, gula pasir, mentega, dan beberapa bahan lainnya guys. Semua bahan-bahan ini dicampur sampai merata ya guys. Nah, kalau biasanya wingko hadir dalam bentuk bulat-bulat, yang satu ini beda, pakainya loyang kotak seperti ini. Sebenarnya ada beberapa macam ukuran lagi guys. Semakin besar ukuran loyang, matangnya juga semakin lama. Sudah siap oven nih. Wingko-wingko ini kita panggang sekitar 2 jam. Ih, kok lama ya? Iya, emang lama banget. Hahaha. Sabar ya guys, hasil yang sempurna memang membutuhkan pengorbanan. Macam cintaku padamu gitu, berliku. Hai. Nah, kalau udah matang, warnanya akan berubah jadi lebih gosong kayak gini nih. Soalnya, selama proses pemanggangan tadi, sebagian gula mengalami karamelisasi, mencair sampai berwarna kecoklatan. Tinggal dipotong dan kasih topping deh. Oh ya guys, banyak yang mengira kalau wingko berasal dari kota Semarang, Jawa Tengah. Kalau kamu nyangka seperti itu, kamu salah Bambang. Mari kita luruskan sejarah. Guys, aslinya wingko babat ini berasal dari Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Makanya, sejak dulu, kalau ada yang jual wingko, pasti dia di belakangnya pakai embel-embel babat. Jadinya, wingko babat. Jadi guys, wingko pertama kali muncul di Semarang sekitar tahun 1946. Berawal dari suasana mencekam Perang Dunia Kedua, satu keluarga Tionghoa yang saat itu tinggal di Babat pindah mengungsi ke Semarang. Untuk bertahan hidup, mereka menjual wingko dari rumah ke rumah dan stasiun Tawang Semarang. Ternyata wingko buatan keluarga ini banyak yang suka dan selalu laris manis. Makanya makin kesini, orang-orang malah lebih mengenal wingko berasal dari kota Semarang dan menjadi oleh-oleh wajib jika berkunjung. Tapi, kalau wingko kekinian ini adanya di kota Bandung guys. Wih, siapa yang bisa nolak kalau penyajiannya seperti ini? Ada coklat, stroberi, green tea, dan masih banyak lagi. Sedap ya. Nah, mumpung masih di Bandung nih guys, gak afdol dong kalau makanan jadul ala tanah Pasundan gak ikutan diulas. Salah satunya odading. Sedihnya nih, odading ini makin sulit ditemui akibat kalah pamor dengan kue-kue modern yang katanya lebih instagenik. Duh, melihat hal ini, ada nih salah satu kedai di daerah Dipati Ukur, Bandung yang menyulap tampilan odading yang jadul jadi lebih modern. Tapi, meski modern, cita rasa odadingnya tetap otentik ya guys. Yuk, kita lihat proses pembuatannya. Ada tepung terigu, gula, dan telur. Bahan dasar nggak berubah ya guys. Tapi di sini penggunaan gulanya lebih sedikit agar tidak terlalu manis. Bedanya odading ini dengan odading biasa pada ukurannya guys, yang lebih besar, mencapai 20 cm. Oh ya guys, kalau wingko tadi dipanggang, nah odading matang dengan cara digoreng. Biar nggak cepet gosong dan dalamnya tetap matang plus empuk, tipsnya pakai api kecil selama proses penggorengan berlangsung. Dulu, odading dikonsumsi polosan kayak gini guys. Odading zaman now banyak varian toppingnya. Ada sekitar 6 varian rasa yang bisa kalian pilih guys. Mulai dari coklat, stroberi, sampai green tea. Mau? Yuk, segera merapat dan siapkan kocek sekitar 15 hingga 19 ribu rupiah per porsinya. Dijamin bikin ketagihan. Raos euy. Guys, bukan nonton tahu nggak sih namanya? Kalau tanpa info kuliner kekinian. Iya kan? Mohon maaf nih, kalau nyari info kuliner yang levelnya biasa banget, Anda salah channel saudara-saudara.
Nih, ada satu lagi guys, jajanan yang aslinya dari Jepang. Yap, takoyaki. Tako itu artinya gurita, yaki artinya dipanggang atau digoreng. Tapi, kalau yang ini bikinnya semi otomatis guys. Penasaran gimana? Cus, ini dia infonya. Ada macam-macam varian takoyaki, mulai dari yang original, teritama, dan cheese mentaiko. Betul, kalian gak salah denger kok. Ada varian dengan topping cheese alias keju. Kalau yang teritama, toppingnya salad telur. Kalau original, toppingnya katsuobushi atau sering disebut ikan kayu. Asalnya dari ikan cakalang yang sudah diolah dan dibuat menjadi lapisan tipis. Selain itu, fillingnya nggak cuma oktopus guys. Kalian yang nggak suka atau alergi gurita, bisa pesen dengan filling sosis. Kuy, kita lihat cara bikinnya. Karena punya konsep open kitchen, pembeli juga bisa langsung lihat prosesnya. Cetakan dipanaskan dengan suhu 200 derajat Celcius. Nah, kasih minyaknya, terus disapu pakai kuas khusus supaya minyak merata ke cetakan. Saat adonan dituangkan, langsung terdengar reaksi khas adonan tepung yang berjumpa minyak panas. Kasih fillingnya tuh, si kenyal taco alias gurita atau sosis. Jangan lupa ingredient lainnya. Tutup lagi dengan adonan tepung, lalu ratakan deh. Setelah itu, takoyaki siap dibentuk menjadi bulat sempurna. Oh iya, ada teknik khusus untuk memastikan tak ada udara dalam takoyaki, biar nggak kopong alias padat berisi. Selain itu, biar ukurannya juga konsisten. Memang perlu skill dan keahlian nih guys. Rata-rata butuh waktu 3 minggu untuk belajar sampai benar-benar bisa membentuk takoyaki. Baru di sini nih, kelihatan letak semi otomatisnya. Cetakannya memiliki vibrator guys. So, takoyaki akan bergerak berputar otomatis. Cukup dibantu dikit kalau ada yang masih diem aja. Selain itu, vibratornya sudah disetting untuk waktu getarnya. Jadi dalam 10 menit, sudah disesuaikan getarannya di menit keberapa aja. Fungsinya untuk membuat takoyaki crispy outside, soft and creamy inside. Makanya perlu banget tuh takaran dan perlakuan khusus untuk adonan tepungnya. Guys, tahu nggak sih, data dari Asosiasi Produsen Tepung Terigu, Indonesia mencatat konsumsi tepung terigu yaitu 23 kg per kapita pada tahun 2017. Sayangnya, sebagai negara tropis, kita hanya bisa mengimpor gandum sebagai bahan utama tepung. Oke, sudah selesai takoyakinya. Tinggal kasih topping sesuai selera. Yang jelas, pakai saus sambal juga enak guys. Jajanan klasik Jepang khas Osaka ini erat kaitannya dengan datangnya bangsa Eropa ke Jepang di abad ke-17 yang membawa kuliner pancake dan makanan olahan tepung lainnya. Ada juga nih paket party box. Toppingnya dipisah dengan jumlah takoyaki yang lebih banyak. Selain bisa beli lewat platform online, kalian juga bisa temuin di mall-mall yang sekarang udah mulai buka lagi. Harga satu porsinya mulai dari Rp45.000. Oh iya, walaupun sudah bisa makan di luar, tetap jaga jarak ya guys. Ikuti juga protokol kesehatan. Guys, untuk memastikan makanan yang kita konsumsi memang bernutrisi, ada baiknya kita masak sendiri ya. Tapi apa kalian sudah yakin bahwa bahan makanan kalian itu aman? Tim tahu nggak sih punya tips nih untuk membedakan bahan makanan asli tanpa campuran serta bahan makanan yang diberi campuran. Selain itu, ada info-info kandungan nutrisi serta penggunaan yang tepat sesuai kebutuhan tubuh kita masing-masing. Kuy, simak dulu ya. Kita mulai dengan kacang hijau guys. Kacang hijau adalah sejenis tumbuhan palawija yang tumbuh di daerah tropis. Nilai gizinya tinggi banget. Terdiri dari mineral, magnesium, fosfor, dan vitamin B. Kacang hijau sendiri kan gizinya bagus. Mineralnya tinggi, magnesiumnya juga tinggi, fosfor tinggi, vitamin B-nya juga banyak.
Nah itu kalau digabung sama santan juga tambah bagus sebetulnya, karena dua-duanya bersinergi ya, dua-duanya baik. Iya, asal lagi-lagi kata kunci tidak boleh berlebihan ya, apapun tidak boleh berlebihan konsumsinya. Tapi guys, hati-hati ya dalam memilih kacang hijau. Ada juga loh yang warna hijaunya tidak alami, alias sudah ditambah pewarna. Cara membedakannya cukup rendam dengan air seperti ini. Kalau warna air hanya berubah keruh, berarti kacang hijaunya aman. Kalau ada warna yang luntur pada air, kemungkinan kacang hijaunya sudah ditambah pewarna buatan. Bisa jadi sih itu pewarna makanan. Tapi tetap aja deh guys, yang alami kan lebih baik. Selanjutnya ada madu nih guys. Banyak dari kita yang mengkonsumsi madu di pagi hari karena khasiatnya dalam menjaga kekebalan tubuh. Lebih bagus lagi bila kandungan madunya 100% tanpa bahan campuran atau pemanis lainnya. Ini nih salah satu cara mudah untuk membedakan madu asli dengan madu dengan campuran. Tuang madu dalam segelas air. Kalau madu mudah larut dengan air, artinya sudah dicampur dengan unsur lain. Memang sih, belum tentu juga campurannya berbahaya guys. Mungkin aja gula atau sirup. Hanya saja fungsi madu itu sendiri jadi tidak maksimal. Kan sayang ya. Nah, kalau madu yang asli tanpa campuran, hasilnya akan seperti ini saat dituang ke dalam air. Madu langsung mengendap di dasar dan tidak larut dengan air, kecuali kita aduk. Memang sih, ada harga, ada kualitas ya guys. Selanjutnya, ada keju. Beberapa waktu lalu sempat viral video yang menunjukkan bahwa keju natural adalah keju yang mudah meleleh saat dibakar. Sedangkan keju yang tidak natural hanya akan hangus saat dibakar. Eits, jangan salah kaprah guys. Meskipun menghindari bahan pangan palsu, kita juga harus terhindar dari hoax. Keju memang terdiri dari 2 metode, yaitu processed cheese dan real cheese. Kalau untuk meltingnya sendiri memang tergantung cheese-nya ya. Ada keju yang memang lebih gampang melt, ada keju yang tidak mudah melt gitu. Jadi yang gampang melt mungkin mozzarella cukup gampang melt, keju cheddar mungkin cukup gampang melt, tapi nggak semua keju segampang itu untuk melting gitu. Jadi sebetulnya tergantung karakteristik dari kejunya. Keju yang tidak mudah meleleh bukan berarti mengandung zat berbahaya. Uji bahan makanan selanjutnya adalah mayones. Mayones umumnya terbuat dari kuning telur ayam dan cuka atau dari lemon. Dengan ditetes cairan iodin, mayones yang memiliki kandungan karbohidrat seperti ini akan berubah warna. Tapi bila kandungannya tidak dicampur pati, perubahan warna tidak akan terjadi atau hanya terjadi reaksi sementara. Cairan iodin memang akan bereaksi pada karbohidrat karena di dalamnya terkandung polisakarida. Tenang guys, selama campurannya bukan bahan berbahaya, mayones aman dikonsumsi kok. Perubahan warna adalah reaksi kimia, bukan berarti mengandung racun. Nah, mayones sendiri itu kan memang kandungan utamanya yang benar itu hanya terdiri dari telur kuning dengan vinegar ya atau lemon. Ya mungkin kalau ada campuran-campuran tambahan, ada tambahan oil, tambahan, lalu mungkin ada produsen yang mungkin sedikit menambahkan mungkin gam atau starch apa. Jadi ya mungkin nggak pernah bisa diharapkan untuk warnanya berubah ya, karena dia bukan sesuatu yang memang tinggi pati. Terakhir adalah perbandingan beras pecah kulit dan beras putih biasa. Beras pecah kulit memang dikenal sehat dan kaya serat karena kandungan antioksidan dan nitrat yang tinggi, mineral magnesium, mineral manganis, fosfor, vitamin B kompleks, folat, B6, B3, dan B2. Pokoknya mah kandungan mikronutriennya tinggi banget guys. Tapi jangan salah, tidak semua orang cocok mengkonsumsi beras pecah kulit loh. Semua tergantung kondisi badan masing-masing. Alternatifnya, kalian bisa tetap mengkonsumsi beras putih guys. Memang sih, kandungan kalori dan gulanya lebih tinggi, tapi cocok untuk yang bermasalah dengan pencernaan. Semua disesuaikan dengan kebutuhan tubuh kita ya. Beras putih sendiri itu lebih mudah dicerna. Memang kekurangannya itu tadi, mikronutriennya itu jauh lebih rendah. Karena memang kan sudah tidak ada kulit arinya, tidak ada embrionya, memang jauh lebih rendah. Tapi untuk orang yang punya masalah kesehatan, makanya orang kalau punya masalah kesehatan dianjurkan makan bubur gitu ya, karena memang pencernaannya sudah sulit untuk mencerna sesuatu yang terlalu tinggi serat misalnya. Itu dia kuncinya guys, jangan berlebihan. Semua yang sedang-sedang aja ya, supaya nutrisi yang terserap ke tubuh juga tepat guna.
Bosen dengan baju lama? Mau beli baru tapi banyak kebutuhan lain? Take it easy guys, serahkan semuanya ke tim tahu nggak sih? Zaman now, industri crafting di Indonesia semakin luar biasa guys. Terbukti dengan hadirnya banyak karya para pelaku kreatif. Salah satunya Kak Edita ini. Kak Edita merupakan salah satu crafter yang banyak menghasilkan karya-karya ciamik. Dari sekian banyak karyanya, ini salah satunya guys. Namanya monoprint. Monoprint adalah teknik membuat motif pada baju dengan mengandalkan sejumlah tumbuhan yang dipadu dengan cat warna-warni. Hasilnya cocok banget guys. Nah, penasaran kan seperti apa sih tahapan dalam membuat monoprint ini? Cus, kepoin guys. Dalam membuat teknik motif monoprint bisa menggunakan berbagai jenis tumbuhan. Umumnya yang dipilih adalah bagian daun. Pilihlah jenis daun yang memiliki bagian tulang belakang. Artinya bentuk daun jelas guys, agar mempermudah proses pembentukan pola nantinya. Kalau sudah, siapkan semua bahannya. Terdiri dari media daun, pewarna, spons, kuas, dan kain yang akan dibuatkan pola. Proses dimulai dengan menentukan bentuk pola sementara guys. Nah, kalau pola motif sudah terbentuk, lanjut dengan mengaplikasikan dedaunan. Warnai bagian belakang daun. Pilih warna sesuai dengan selera. Semakin menarik perpaduan warna yang digunakan, semakin menarik pula hasilnya nanti. Oh ya guys, jenis warna yang digunakan adalah cat akrilik. Karena cat jenis ini memiliki karakteristik yang kering, tahan lama, serta tidak mudah luntur. Next, tempel daun pada media kain guys. Alasi dengan plastik, rolling spin bagian atas daun hingga rata. Terakhir, angkat. For your info aja nih guys, dibandingkan pembuatan motif eco-founding dan lainnya, teknik monoprint termasuk yang paling sederhana. Udah hampir beres nih. Terakhir, keringkan, cuci, dan kain siap untuk digunakan. Gimana? Kece abis kan? Eits, yang namanya proses kreatif nggak berhenti sampai di sini guys. Masih ada satu lagi nih, kerajinan tangan yang nggak kalah kece. This is it, fox leather. Hayo, pasti mikirnya ini dari kulit deh, iya kan? Jawabannya bukan guys. Fox leather adalah salah satu jenis kerajinan yang menggunakan media kertas. Disusun menjadi satu kesatuan hingga menyerupai bentuk kulit. Di tangan Ibu Rita, berbagai barang fox leather dibuat, mulai dari tatakan gelas, dompet, kotak tisu, dan lainnya. Terdiri dari filter kopi, kayu MDF, penggaris, kuas, dan lem guys. Siapkan filter kopi, potong segitiga, buatkan pola sesuai dengan keinginan. Siapkan kayu MDF, kemudian lem, dan tata pola semenarik mungkin guys. Terakhir, rapikan pola. Fox leather nggak cuma bisa diaplikasikan pada media kayu aja guys. Dompet berbahan daun pandan seperti ini juga bisa. Bentuk pola pada media, kemudian bentuk motif menggunakan spidol seolah-olah membentuk jahitan. Terakhir, varnish guys, untuk membuat hasil fox leather semakin bagus. Keringkan selama 30 menit. Widih, kece bingit sih hasilnya. Siapa sangka ya guys, hanya mengandalkan barang-barang dan media sederhana bisa jadi kerajinan secantik ini. Ini guys, baru namanya kreatif tingkat dewa. Selamat mencoba ya. Oke Vicky-chan, Ya. hari ini saya mau ajak makan bakso. Bakso apa? Suka ya? Bakso suka? Suka. Suka? Iya. Tapi bukan biasa. Apa? Bakso spesial banget. Spesial. Tapi masih rahasia. Masih rahasia. Kok masih rahasia? Bakso apa? Nah, oke Kican, aku kasih tahu sedikit ya. Namanya bakso lobster. Lobster. Emang ada bakso? Iya, ada. Tapi Bakso. masih ada spesial. Apa? Aku yang buat, aku masak untuk kamu. Jadi kamu tunggu di meja aja. Nah, aku Serius? masak sendiri. Ya, oke, Yeski. Wah, masa iya sih Genki mau buat bakso lobster yang lagi viral itu sendirian?
Emang bisa. Kemarin masak air aja gosong. Hahaha. Bukannya apa-apa guys. Ngegabungkan bakso dengan lobster itu kan bukan hal yang mudah. Salah sedikit aja pasti nggak bakal jadi deh bakso lobsternya. Yang ada dagingnya malah pada ambiar. Hehehe. Oke, Genki mau bikin bakso lobster untuk Piki-chan, tapi tidak tahu cara masak. Jadi ajarin dong Ayu-san cara masak bakso lobster. Sekarang pertama kita Ya. pakai sarung tangan dulu ya. Oh, sarung tangan dulu. Iya. Oke. Arigatou. Lah, ujung-ujungnya cari bantuan juga. Hahaha. Ini apa? Ini apa? Bahannya apa? Ini daging. Daging. Iya. Daging ayam. Daging sapi. Daging sapi. Oh, daging sapi. Oh. Oh, banyak ya? Iya. Oh, Banyak segini. segini. Iya. Temper. Tempelin ke sini. Temper tanggang. Iya. Ini tanggang bakso, bakso tanggang. Gak apa? Enggak apa-apa. Ini cukup? Ya, cukup. Terus kita kasih daging cincang ya. Daging yang cincang. Ini kasar, iya. sapi. Sapi. Sapi juga? Iya. Oh. Sapi bungkus sapi. Sapi. Cukup. Cukup. Oke. Kita ambil lobsternya satu. Wow, ini Ya, oh, iya. besar banget. Dipasang ke Gimana? sini. Tuh. Oh, Pasangin ke sini. pasang gini. Oh. Iya. Terus. Aku juga. Pasang ke sini. Suge besar. Iya. Wah. Besar sekali. Daddy Gaga. Wakaru ka? Ambil sendoknya lagi. Sendok lagi? Iya, kasih dagingnya ke atas sini. Oh gitu. Besar. Banyak Iya, sekali. ah, Gak apa-apa. Taruh sini ya, jangan. Terus ini. Ya, Wah, sampai ke kepalanya. wah, kayak pakai baju. Kayak pakai sarung bakso. Iya, ditaruh. Oi. Oi. Hahaha. Mungkin maksudnya Genki, lobsternya pakai sarung biar nggak kedinginan kali ya guys. Hihihi. Ini lengket. Tarik ke sini. Tarik sini, Iya. tarik sini. Ini susah. Sabar Genki. Ingat, semua ini demi Vicky-chan. Jadi masaknya juga harus pakai hati. Biar rasa bakso lobsternya terpatri dalam hati. Hai. Oh ya guys, menggabungkan adonan bakso ke tubuh lobster ini emang susah gampang. Dibutuhkan kalian khusus untuk membentuk adonan bakso yang lengket kayak gini. Biasanya sih, sendok akan dibasahi dengan air panas supaya mudah membentuk baksonya. Jangan tebal-tebal adonan baksonya, Gen. Ntar matangnya jadi lama. Keburu Vicky-chan kabur. Hahaha. Tarik aja ke sini. Tarik. Oh, Iya, buat nutup. pakai gini ya? Yang gini, Iya, bukan gini. betul, gini. Tarik ya? Tuh, Oh. tarik. Susah. Tunggu. Bagus. Bias satu hari berapa buat Sehari bikin 1.000 lobster. 1.000 lobster. lobster? Iya. Satu hari? Satu hari. Serius? Bisa lebih. Wah, bagus. Tuh kan. Contoh. Ini apa? Contoh udah buka desu kedo. Ini gak apa-apa. Kalau orang mau buka date. Iya, Contoh deh. tarik. Oi, gak boleh buka tuh. Wah. Gak boleh buka baju. Kamu, oi. Gak boleh dah zo. Ya. Yosh. Bagus de shou? Wey. Oke. Ini nih yang namanya buah dari keberhasilan. Nggak cuma sabar, tapi kita juga harus tekun dan terus berusaha. Semangat Genki! Oke, udah. Bakso lobster. Syah. Bakso lobster Geger Armada yang berlokasi di Bekasi ini emang lagi viral banget di sosial media guys. Gak heran deh kalau setiap hari selalu ramai pengunjung. Eits, meskipun ramai, mereka tetap jaga jarak kok, supaya aman. Sebenarnya masih banyak varian bakso lainnya di sini, seperti bakso beranak, bakso balungan iga, dan bakso urat mercon.
Hanya saja bakso lobster yang memang sedang naik daun, sehingga pesenannya dalam sehari bisa tembus angka 1.000. Harga bakso lobster juga bervariasi ya guys, mulai dari 40.000 sampai 200.000 rupiah. Harga tergantung ukuran lobsternya, makin gede ya makin mahal. Oke, udah deh. Wah, iya gede banget kan? Ini lobster beneran? Iya, lobster beneran. Bakso Masih hidup spesial. nggak? Masih hidup? Mungkin udah mati kan? Gak apa kan? Bisa makan. Yes, ini aku buat. Makasih. Untuk kamu. Lihat ya. Ini bakso spesial kan? Spesial. Ya. Hush. Oke, ayo makan. Makan. Kok saya udah capek. Mau makan. Duh, daging lobsternya besar banget. Ini baru ukuran yang 200 gram. Bagaimana kalau yang 2 kilogram ya? Pasti bakalan puas banget deh. Jangan lupa dicelup ke kuah bakso dulu ya, biar makin mantul guys. Gak cuma enak guys, ternyata lobster air laut juga banyak loh manfaatnya untuk kesehatan kita. Kandungan seperti vitamin, mineral, asam omega 3 dan 6-nya sangat baik untuk kesehatan jantung. Ada juga kandungan EPA dan DHA yang dapat mengurangi resiko degenerasi makula yang biasa terjadi pada usia senja seperti katarak. Kenyang sekali, kenyang bahagia. Mau rasa habis ya aku. Langsung habis ini, udah habis semua. Udah habis Kang? Karena enak banget, beneran enak banget. Gimana, kamu senang? Iya, senang? senang. Kamu senang, aku juga senang. Yeah. Oke, jangan lupa nonton terus, tahu nggak sih? Makin tahu, makin banyak ilmu. Dadah!